Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian membuat rumusan masalah, mari kita perhatikan mengenai materi sifat keperiodikan unsur berikut ini. Dalam tabel sistem periodik modern yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat, sifat keperiodikan unsur merupakan sifat unsur yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur, baik periode dan golongan. Sifatnya antara lain jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kita bahas adalah jari-jari atom. Jari-jari atom atau R itu adalah jarak antara inti atom sampai kulit terluarnya. Untuk satuannya itu adalah angstrom atau nanometer. Besar kecilnya jari-jari atom itu menggambarkan ukuran dari suatu atom. Jari-jari atom suatu unsur itu berbeda-beda, tergantung pada jumlah elektron atau nomor atomnya. Coba kita perhatikan tabel jari-jari atom beberapa unsur berikut ini. Nah, dari sini bisa kita sebutkan bahwa atom yang ukurannya besar itu memiliki jari-jari yang besar. Begitupun sebaliknya. Lalu, bagaimana kecenderungan dari jari-jari atom dalam tabel periodik? Dalam satu golongan dari atas ke bawah atau semakin bertambahnya nomor atom, jari-jarinya semakin besar. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dalam satu golongan, unsur yang memiliki nomor atom lebih besar itu memiliki jumlah kulit atau N yang semakin banyak. Sehingga jarak dari inti ke kulit terluarnya pun semakin panjang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan atau semakin bertambahnya nomor atom, jari-jarinya semakin kecil. Hal ini dikarenakan unsur-unsur yang terletak dalam satu periode memiliki jumlah kulit yang sama, tetapi unsur yang memiliki nomor atom lebih besar itu jumlah elektronnya semakin banyak. Sehingga gaya tarik inti dengan elektron pada kulit terluar itu semakin kuat, menyebabkan kulit terluarnya lebih tertarik ke arah inti. Sifat selanjutnya ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan suatu atom untuk melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Contohnya unsur Li yang melepaskan elektron, itu membutuhkan energi yang disebut energi ionisasi. Besarnya energi ionisasi merupakan ukuran mudah atau tidaknya elektron terlepas dari suatu atom. Berikut adalah grafik kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur dalam tabel periodik. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah atau semakin bertambahnya nomor atom, energi ionisasinya semakin kecil. Hal ini dikarenakan elektron terluarnya itu terletak jauh dari inti dan mudah lepas, sehingga energi yang diperlukan pun kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan atau semakin bertambahnya nomor atom, energi ionisasinya justru semakin besar. Hal ini dikarenakan elektron terluarnya itu dekat dengan inti, sehingga dia sulit lepas dan energi yang diperlukan akan semakin besar. Selanjutnya ada afinitas elektron. Afinitas elektron ini kebalikan dari energi ionisasi, yaitu energi yang dibebaskan oleh suatu atom untuk menangkap elektron dan membentuk ion negatif. Contohnya ketika unsur fluor yang menangkap elektron itu membebaskan sebuah energi yang disebut afinitas elektron. Harga afinitas elektron bisa bernilai positif juga negatif. Harga afinitas elektron negatif itu terjadi apabila ion yang terbentuk stabil, artinya dia membebaskan sebuah energi. Sedangkan untuk harga afinitas elektron positif itu terjadi apabila ion yang terbentuk tidak stabil, artinya dia justru malah menyerap energi. Nah, dari kedua penjelasan ini, kita bisa tahu bahwa untuk unsur yang memiliki harga afinitas elektron negatif, itu cenderung lebih mudah menangkap elektron. Nah, berikut adalah tabel afinitas elektron beberapa unsur dalam tabel periodik.
Di sini kita lihat untuk golongan 2A dan 8A itu nilai afinitas elektronnya positif. Ya, artinya di sini unsur golongan 2A dan 8A itu sukar untuk menangkap elektron. Sedangkan unsur golongan 7A itu dia memiliki afinitas elektron yang lebih negatif. Artinya, unsur golongan 7A lebih mudah untuk menangkap elektron. Untuk kecenderungan harga afinitas elektron ya, bisa kita lihat dalam satu golongan dari atas ke bawah atau semakin bertambah nomor atom, afinitas elektronnya semakin kecil. Sedangkan unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan atau semakin bertambah nomor atom, afinitas elektronnya semakin besar. Lalu ada keelektronegatifan. Jika sebelumnya afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan suatu atom untuk menangkap elektron, maka keelektronegatifan atau elektronegativitas itu adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron. Harga keelektronegatifan itu diukur menggunakan skala Pauling yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama Linus Pauling. Harga keelektronegatifan suatu unsur itu berkisar antara 0,7 sampai dengan 4,0. Perhatikan tabel harga keelektronegatifan unsur-unsur berikut ini. Nah, di sini untuk unsur golongan 8A itu memiliki harga keelektronegatifan sama dengan 0. Hal ini dikarenakan unsur golongan 8A sudah stabil sehingga sulit untuk menangkap elektron dari luar. Untuk kecenderungan harga keelektronegatifan unsur-unsur itu dalam satu golongan dari atas ke bawah atau semakin bertambahnya nomor atom, keelektronegatifannya semakin kecil. Itu artinya unsur-unsur dalam satu golongan yang memiliki nomor atom lebih besar itu sangat sulit untuk menangkap elektron. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan atau semakin bertambahnya nomor atom, keelektronegatifannya semakin besar. Jadi untuk unsur-unsur dalam satu periode yang memiliki nomor atom lebih besar itu semakin mudah untuk menangkap elektron. Sekian untuk pembahasan terkait sifat keperiodikan unsur hari ini, semoga bermanfaat.